di akhir kuliah yang lalu saya sudah berikan sekilas, bukan sekilas sebenarnya, sudah sampai ujungnya. Pasal berikutnya dari lentur, tegangan akibat lentur, yaitu di penampang komposit ya. Komposit sudah dibahas di minggu lalu penurunannya, lalu kesimpulannya. Kalau saya punya penampang komposit, katakan begini misalnya, yang terdiri dari dua material, ini E1, ini E2, ya. Material yang berbeda itu ditentukan oleh modulus elastisitasnya yang berbeda. Maka untuk analisis tegangan akibat lenturnya, jadi kalau dia dikenai momen begitu, formula kita kan tegangan di sembarang tempat itu adalah momen dikalikan Y dibagi dengan I. Y ini posisi sembarang titik dari sentroid. Nah, ini diturunkan untuk penampang yang terdiri dari satu jenis material saja, bukan dua jenis seperti ini ya. Jadi formula ini nggak bisa langsung dipakai ke sana ya. Ini nggak bisa, tidak bisa dipakai. Jadinya kita harus mengubah penampang ini menjadi penampang ekivalen yang kita anggap sebagai satu material saja. Entah jadi nomor satu semua dianggap nomor satu, atau semua dianggap nomor dua ya. Nah, yang berubah, yang kalau semua dianggap nomor satu, berarti yang satu tetap tidak berubah, yang duanya yang berubah. Yang berubah itu adalah lebarnya ya. Misalnya kita anggap satunya tetap, jadi satunya selebar ini ya, selebar itu juga. Sama lebarnya enggak, kurang ya. Nah, segitulah begitu. Lalu E2-nya akan berubah lebarnya tergantung dari perbandingan modulus elastisitas dia dengan modulus elastisitas targetnya ya. Kalau misalnya, jadi ini tadi nggak bisa dipakai langsung ya, ini saya hapus. Kalau misalnya modulus elastisitas 1 itu lebih besar daripada modulus elastisitas yang kedua, jadinya yang kedua itu akan jadi lebih kecil ya. Jadi begini mungkin ya. Ini tingginya sama. Di mana lebarnya B-nya biasanya dikasih asteris begitu ya. B yang baru itu sama dengan B sebelumnya, kalau ini lebar B. Dikalikan dengan modulus elastisitas dia kan nomor 2 ya. Dibagi dengan ekivalennya jadi nomor 1. Karena E1 lebih besar dari E2, jadi E2 bagi E1 lebih kecil, lebarnya mengecil. Nah, ini penampang ini sekarang semua materialnya adalah E1 ya. Semua dianggap material 1. Pilihan lainnya, ini pilihan ya, tidak harus dua-duanya dikerjakan. Duanya tetap, satunya yang kita ubah ya. Jadi duanya tetap, yang ini tetap lebarnya B. Ini yang 2 begitu ya. Nah, karena S1 lebih besar, jadinya lebarnya akan membesar. Karena lebar ini adalah ini ditulis di sini, B bintang itu adalah lebar awal dikalikan modulus elastisitas dia sendiri kan 1. Ekivalennya yang nomor 2 ya. Nah, kalau begini ini semua dianggap sebagai material 2. Ya. Jadi kita punya pilihan menjadikan semuanya material 1 atau semuanya material 2. Atau kalau lebih praktisnya, kalau ini misalnya ada kayu di bawah, kemudian dikasih plat baja di atas ya, jadi ada kayu dan baja komposit, kita bisa ubah jadi penampang ekivalen yang ini baja semua kita anggapnya, atau seperti ini kita anggap sebagai kayu semua dia begitu. Ya. Jadi kalau dianggap baja semua, kayunya jadi lebih kecil karena modulus elastisitas kayu itu lebih kecil daripada baja, lebarnya yang lebih kecil ya. Kalau kita anggap kayu semua, bajanya akan lebih besar lebarnya karena modulus elastisitas baja lebih besar daripada modulus elastisitas kayu. Nah, kalau sudah begini, ini sudah satu material, kita bisa ngitung tegangan ya. Ini tegangan. Tapi karena penampangnya ekivalen, tegangannya juga ekivalen masih ya. Namanya tegangan ekivalen. Jadi kalau begini kita hitung pakai sigma sama dengan MY per I. MY per I.
Tapi I-nya adalah inersia penampang ekivalen ini ya. Jadi I-nya kalau di buku dikasih bintang begini ya. Jadi penampang yang sudah diubah jadi satu material ini cari I-nya. Sebelum mencari I-nya, Anda harus cari sentroidnya dulu. Karena inersia ini diambil terhadap sumbu horizontal yang melewati sentroidnya. Jadi sentroidnya sudah tidak lagi kalau di sini tengah-tengah begitu. Ini mungkin agak ke atas begitu. Ini juga begitu. Inersia yang atas dengan yang bawah tentu beda ya. Nilainya beda. Tapi lokasi sentroidnya harusnya sama nih. Kalau Anda coba dua-dua jalurnya. Kalau Anda coba yang ini sama coba yang ini, lokasi sentroidnya harusnya sama. Inersianya berbeda karena lebarnya memang beda ya. Angka inersianya beda. Nah, namun di masing-masing ini Anda bisa gunakan formula ini. Tegangan di sembarang tempat adalah momen yang bekerja, dikalikan posisi suatu titik terhadap sentroid dibagi dengan inersia. Gitu. Nah, dengan demikian kita bisa buat distribusi tegangannya. Jadi kalau begini, tegangannya momennya positif, jadi tegangannya katakan sentroidnya di sini gitu ya. Tegangannya begini misalnya. Ini yang tekannya, ini yang tariknya. Gitu ya. Kalau lewat bawah sini kita dapatkan nilainya mestinya lebih kecil karena ini inersianya pasti lebih besar ya karena ininya lebih besar sedangkan ini lebih kecil. Jadi ini tegangannya mungkin kecil gitu ya. Sentroidnya lokasinya mestinya sama misalnya di sini. Ini dapatnya seperti ini misalnya. Tekannya di sana, tariknya di situ. Nah, tegangan ini masih tegangan ekivalen. Kita harus ubah menjadi tegangan yang sebenarnya atau aktual ya. Dengan mengalihkan faktor yang sama. Tegangannya dikalikan E2 per E1 untuk material E2 di sini yang berubah. Yang ini kalau pakai yang bawah tegangan yang E1-nya harus dikalikan E1 per E2 lagi. Jadi ini karena semua dianggap material E1, material 1, jadi baja semua, misalnya kalau atas ini baja, maka yang bajanya sudah benar nih, segini. Ini udah benar. Jadi bajanya cuma segini ya, separuh. Gitu. Yang ini udah benar. Sementara yang bawahnya, ini kan katanya materialnya E1 ya. Padahal dia E2, berarti harus dikalikan E2 per E1 yang nilainya E2 per E1 kurang dari 1 karena E2 lebih kecil. Jadinya yang ini akan lebih kecil. Nolnya sih tetap 0, tapi yang ininya akan lebih kecil. Jadi begitu. Nah, inilah tegangan yang sebenarnya terjadi pada penampang komposit kita. Baja yang di atas dapat tegangan yang lebih besar, sementara kayunya karena sebagian ada yang tekan, sebagian ada yang tarik. Yang tekannya kecil, yang tariknya pas bawah juga lumayan besar karena posisinya jauh dari sentroid. Nah, yang ini juga bisa begitu. Batasnya di sini. Nah, ini karena materialnya yang benar itu E2, ekivalennya E2. Jadi yang ini sudah benar, sudah tetap. Tidak perlu diubah lagi. Jadi yang ini ke bawah sudah benar. Yang ini, yang material 1, harus dikalikan karena dia ekivalennya E2, jadi dia harus dikalikan dengan E1 per E2. Jadi ini harus jadi lebih besar. Gitu. Dan ini dengan ini sama ya. Jadi Anda lewat sini atau lewat bawah sini akhirnya sama dan yang kita cari memang yang di akhir ini. Jadi demikian ya prosedurnya ya. Kalau diurutkan dengan langkah ya bisa saya tuliskan. Kalau ini kan skemanya. Kita coba tuliskan langkahnya, kemudian kita kerjakan contoh. Lalu kita lihat sejumlah penampang ekivalen
yang mungkin terjadi ya. Jadi pertama Anda harus untuk penampang komposit pilih salah satu ya. Salah satu material ekivalennya ya. Ini bebas, Anda punya pilihan ya. Dari dua, kalau dua kompositnya, kalau kompositnya 3 ya pilih salah satu dari 3. Pilih yang jadi material ekivalen. Lalu material lain yang tidak dipilih, artinya lebarnya akan berubah ya. Material lain diubah lebarnya dan hanya lebarnya ya. Lebar ya, ke samping, kiri kanan. Ini tidak ada petugas monitor kayaknya ya, karena nggak tahu ada tambahan sekarang, jadi saya harus masukin Anda semua. Atau saya mau ngangkat Anda, siapa yang bersedia memasukkan teman-temannya? Saya boleh, jadikan co-host deh. Yang internetnya rada stabil kali. Ada yang bersedia? Boleh, Pak. Siapa yang ngomong siapa? Hilmi, Pak. Oh, Hilmi yang paling atas. Co-host ya. Ya, enggak. Nanti kalau ada yang terlempar keluar, Anda tolong masukin lagi, atau yang datang belakangan ya. Terima kasih. Jadi material lain diubah lebarnya ya. Diubahnya B lebar dari material itu sama dengan modulus elastisitas dia. Jadi ini modulus elastisitas punya dia sendiri, selalu di atas, dibagi dengan modulus elastisitas yang kita pilih tadi ya. Yang dipilih menjadi ekivalen. Ya. Jadi kalau yang dipilih nomor 3 ini E1 per E3 gitu ya. Dikalikan dengan lebar awal. Oh, sebentar. Ini bintang, ini I gitu ya. Jadi lebar dia yang baru yang di penampang ekivalen itu sama dengan modulus elastisitas dia sendiri dibagi dengan modulus elastisitas material yang dipilih di yang pertama ini kalikan dengan lebar aslinya begitu. Jadi ini semua yang lain ya. Oke, nah setelah itu tentukan lokasi sentroid. Lokasi sentroid itu untuk menentukan inersia penting ya. Dan inersia penampang ekivalen. Penampang ekivalen I bintang. Itu step nomor 3-nya. Nah, kalau sudah dapat, kita bisa tentukan tegangan ekivalen. Tegangan ekivalen. Sigma, pakai bintangnya begitu, sama dengan M Y per I. Ya. Ini sebenarnya tergantung soalnya ya. Kalau tadi saya akan gambarkan distribusi ya. Kalau soalnya cuma tentukan tegangan di sisi atas, artinya di material yang nomor 1 misalnya, atau di sisi bawah material nomor 3, ya tegangan ekivalennya Anda bisa cari di titik tertentu saja ya. Y-nya nanti bisa Anda sesuaikan. Apakah mintanya semua atau di titik-titik tertentu saja. Oke, nah kalau sudah ekivalen baru kembalikan ya tegangan yang sebenarnya terjadi atau aktual tadi ya. Sigma di material I itu adalah sigma ekivalen tadi dikalikan dengan modulus elastisitas dia sendiri, di atas ya selalu yang tegangannya elastisitasnya di atas, ini juga yang punya lebarnya elastisitasnya di atas, dibagi dengan material yang kita jadikan material ekivalen. Jadi E bintang itu adalah modulus elastisitas
material ekivalen. Oke, ya. Ini tegangan yang terjadi di semua titik ya. Dimanapun titiknya tergantung di mana kita cari tadi. Kalau distribusi ya di semuanya gitu ya. Semua baja kalikan E baja dibagi E kayu misalnya. Semua kayu kalikan E kayu dibagi E kayu ya. Artinya nggak berubah kalau E kayunya misalnya dijadikan material ekivalen. Langkahnya seperti ini.